Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menghargai keberadaan Tuhan. Kita menghargai sesi di mana Tuhan ada bersama kita saat ini. Mari kita berfokus hanya kepada kasih-Nya. Sebab Tuhan sungguh teramat baik. Setiap pagi hikmat-Nya mengalir. Setiap pagi hikmat-Nya terus diberikannya kepada kita. Bila pada pagi hari ini kita juga menerima hikmat yang baru, menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Sebab Dia layak disembah. Saya berharap pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah menyiapkan hati untuk Tuhan, untuk menerima rahmat dan anugerah-Nya, untuk menerima pencerahan-Nya. Biarlah rancangan dan kehendak-Nya boleh jadi dalam kehidupan kita, agar semakin kita mengerti setiap rencana Tuhan, setiap panggilan Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Biarlah hati kita terjaga untuk tetap murni. Karena ada tertulis, mereka yang dapat melihat Allah adalah mereka yang murni hatinya. Tuhan tahu setiap persoalan, setiap beban-beban masalah yang Bapak Ibu bawa pada pagi hari ini. Tapi biarlah itu semua tidak menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak menjadi kendala bagi kita untuk mengalami Tuhan. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Untuk itu hai jiwa diam dan tenanglah. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Bila pada pagi hari ini kita isi dengan memuji Tuhan, teruslah kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan.
terimalah mahkota yang Tuhan berikan, mahkota kemenangan yang diberikannya dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Ketika Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu sedang berjuang melawan hantu malas yang berdiam di balik selimut. Melawan kenyamanan daging dan berjuang melawan dingin. Untuk itulah Tuhan bersuka sebab api Tuhan seperti asmara. Api Tuhan seperti asmara yang tidak terpadamkan. Mari kita ingat-ingat bahwa Tuhan telah menebus segala dosa kita. Mari kita ingat-ingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan. Bahwa pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesembuhan kepada kita. Dan hidup kita dibuatnya awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Bila permulaan hari ini kita juga diberi kekuatan olehnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 4 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Generasi Yoel telah dibangkitkan. Rohnya tercurah dan pasukan Tuhan sangat banyak. Mereka adalah pelaksana firman-Nya yang kuat. Apakah kita bagian dari generasi Yoel? Apakah kita bagian dari pasukan Tuhan? Mereka adalah orang sebagai pelaksana firman-Nya dengan kuat. Mereka berlari seperti kuda dan berjalan dengan gelora. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Kita menembus setiap benteng dan tidak ada satupun yang dapat menghentikan kita. Biarlah doa-doamu berhasil banyak, karena kedudukanmu benar di depan Tuhan. Untuk itu mari berserulah kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berseru. Sebab Tuhanlah yang telah menjamin kita di lembah penentuan. Sampai gunung-gunung meniriskan anggur baru dan minyak yang baru. Bukit-bukit pun
mengalirkan susu dan madu. Inilah hujan awal dan hujan akhir, yang berarti pertobatan. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu hati, menggandeng tangan mereka yang lemah. Dan melangkah dengan gelora. Bersatu untuk melahirkan lawatan bagi Tuhan. Sebab tahun pemulihan keajaiban telah datang. Dan itu benar di depan Tuhan. Kita sudah menjalani 10 bulan dalam tahun ini. Dan ini masuk bulan yang ke-11. Jika dalam 10 bulan terakhir Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, hari ini adalah hari pertama di bulan ke-11. Dan Tuhan yang sama membawa kita kepada kemenangan hingga 2 bulan ke depan. Setiap kali memasuki bulan ke-11, saya mulai mengambil waktu untuk merenung. Apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang tahun hingga saat ini. Apa saja perkara yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa saja hal yang sudah membuat Tuhan bersuka? Mari kita ngambil waktu sejenak Bapak Ibu. Sepanjang tahun 2022, apa saja yang sudah kita perbuat untuk kerajaan surga? Apakah kita mementingkan kepentingan surga, atau kita hanya mementingkan diri sendiri? Sebab banyak sekali orang percaya yang telah menyerong kebenaran firman, dan banyak juga yang mengalami kasih yang murni. Yang kemudian dikembalikan untuk diubahkan menjadi anak Allah, dilahirkan baru. Janganlah kita berpuas hanya dengan mengalami kelahiran baru terus-menerus. Tapi bertumbuhlah oleh pembaruan akal budi dan rohmu. Tuhan mengubahkan kita untuk hadir di dunia ini dan menjadi terang di tengah kegelapan.
bekerja dalam tempat yang tersembunyi. Dan menghasilkan banyak buah. Bersabar untuk menanggung banyak tekanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita ada di zaman di mana Tuhan membangkitkan generasi-generasi tanpa wajah. Generasi-generasi yang tidak dikenal orang. Yakni Bapak, Ibu, dan saya. Yang tidak pernah memperkenalkan dirinya secara umum. Yang tidak diperhitungkan dunia. Yang tidak membiarkan dirinya dikenal secara umum. Namun Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, dan saya untuk bekerja keras dan menghasilkan lebih banyak buah daripada mereka-mereka yang menjadi terkenal dan menjadi tokoh dalam masyarakat. Mari kita miliki roh kerendahan hati yang tidak ingin tampil menjadi tokoh umum. Milikilah kerendahan hati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan ia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan mengajari kita untuk merendahkan diri kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk merendahkan diri, untuk gak banyak protes, untuk gak banyak komplain, gak banyak mengeluh. Milikilah hati yang murni, yang selalu berpikiran positif, yang tidak mencari-cari kesalahan orang lain, yang tidak mereka-reka perbuatan yang jahat. Mari kita bayar saja apa yang wajib kita bayar. Namun berhematlah untuk tidak membayarkan hal-hal yang tidak diperlukan. Karena dunia ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3 menuliskan, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sebab orang yang miskin di depan Allah, mereka haus dan lapar akan kebenaran. Mereka mencari-cari kesukaan Allah. Mari kita tanggalkan sejenak kepandaian kita, ilmu
teologia kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan seperti seorang anak yang tidak memikirkan apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu akan menerima banyak. Tuhan mengajar kepada saya dan saya berbagi kepada Bapak Ibu. Untuk mendapatkan banyak dari Tuhan, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara mengosongkan diri. Dan yang kedua, milikilah rasa haus dan lapar akan kebenaran. Mari kita tanggalkan sejenak beban-beban kita di luar sana. Kepandaian-kepandaian, karunia-karunia. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang seperti seorang anak dengan hati nurani yang murni. Mari kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Kita ambil waktu untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita memperkatakan firman bersama-sama. Yang dilandasi dengan Kitab Mazmur 119 ayat 25. Kitab Yesaya 43 ayat 11. Kitab Yohanes 14 ayat 17. Dan Kitab Matius 5 dan 24. Juga Ibrani 13 ayat 8. Mari kita perkatakan bersama-sama. Mari kita berdoa syafaat. Katakan dengan suara yang keras. Katakan hal yang keluar dari hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur ya Bapa. Karena Engkau Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, yang adalah Tuhanku. Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu.
dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu. Walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun, Engkau Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada saya melalui hati maupun telinga lahiriahku, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau menaklukkan rohku, roh suamiku atau istriku, orang tua atau anak-anakku, pada kuasa surga. Dan saya taklukkan jiwaku, pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku datang untuk menawan pikiran orang-orang yang memusuhiku, mereka yang membangkitkan amarah dalam diriku, pikiran-pikiran angkuh dan menentang. Dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan ini yang meninggikan diri melawan Allah. Aku memang masih hidup dalam dunia ini, tapi aku tidak berjuang secara duniawi, karena senjata yang ada padaku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat si jahat, sihir, guna-guna, tenung, dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saya menawan segala pikiran ini dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya taklukkan tubuh ini pada kuasa firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di depan setan akan apa yang dikatakan firman Allah tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, keluargaku telah ditebus dari kekuatan iblis.
Bapak Ibu bisa mengganti kata keluargaku dengan nama kerabat, anak atau orang tua. Sebutkan nama mereka yang diingatkan Roh Kudus. Atau siapa saja. Setiap ada kata keluargaku, Bapak Ibu bisa ganti dengan nama siapa saja yang ingin Bapak Ibu doakan. Melalui darah Yesus, keluargaku, sebutkan nama mereka, telah ditebus dari kekuatan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosa keluargaku, sebutkan nama mereka, sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah, terus menerus mengampuni keluargaku. Dari segala dosa yang saya akui setiap hari. Melalui darah Yesus, keluargaku, sebutkan nama mereka, telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuh keluargaku, sebutkan nama mereka, adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak lagi berkuasa atasku dan atas sanak keluargaku. Engkau tidak punya hak atas kami. Oleh karena darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Tuhan Yesus dan minyak yang dari Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku. Bapak Ibu juga bisa menyebutkan nama mereka yang mau didoakan. Dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, Bapak Ibu bisa memasukkan nama orang-orang yang ingin didoakan, agar mereka mendengar kebenaran tentang firman Allah. Ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulut mereka. Sesuai dengan kitab Imamat 14 ayat 14 sampai 17. Saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati, di atas segala setan, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dunia gelap, roh jahat di udara,
dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan-kutukan yang dikirimkan. Katakan dengan iman Bapak Ibu, setan, saya ikat engkau. Saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini. Dan aku perintahkan jangan mengganggu kehidupanku dan kehidupan keluargaku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta perlindungan kasih Yesus mengelilingi rumah, pelayanan, pekerjaan, sekolah, kuliah, keuangan, usaha, harta benda, listrik, telepon, kendaraan, kompor gas, pompa air, alat-alat elektronik, sumber mata air, binatang peliharaan, tanaman. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh memenuhi rumah, tempat pelayanan, pekerjaan, sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atmosfer saat ini berubah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan orang-orang. Mendoakan keluarga, kerabat, teman, mungkin besan, menantu, cucu, mertua mungkin. Mari doakan mereka agar mereka diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, agar mereka menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Doakan mereka agar sukses, agar setia, takut dan taat. Doakan mereka agar mereka juga memiliki keintiman dengan Tuhan, untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Mari imani mereka agar apapun yang mereka gumulkan berjalan dengan beres di dalam kehidupan ini. Mohonkan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang-orang kepada mereka dalam perjalanan hidup mereka, agar dapat bersaksi. Doakan mereka untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Berdiri bagi mereka, untuk mematahkan setiap siasat iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiran mereka. Lepaskan terang Injil keselamatan. Lepaskan terang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bagi mereka.
Mari kita patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiran mereka. Dan lepaskan terang Injil keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus, saya patahkan, hancurkan kuasa-Mu iblis atas mereka. Dan menuntut pembebasan atas diri mereka. Segera dan dengan segera menerima keselamatan penuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan, saya berkata-kata kepada iblis, setan, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, antek-anteknya, dan kepada semua roh-roh orang mati yang ada di dalam orang-orang yang kita doakan. Sebutkan nama mereka, agar mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi yang hidup. Sebab ada tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kebenaran Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Setelah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Mari kita doakan keluarga, kerabat, saudara kita. Sebutkan nama mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat roh kecelakaan atas diri kami. Sebutkan nama orang-orang yang ingin Bapak Ibu doakan. Saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus yang memelihara nyawa kami. Dan Dia yang melepaskan kami dari segala kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya mohon agar Engkau memenuhi orang-orang yang saya doakan. Sebutkan nama mereka. Sebutkan nama mereka satu persatu. Mungkin itu suami atau istri, menantu, anak, cucu, atau orang tua. Dengan roh hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebutkan nama anak-anak kita. Menjadi orang muda yang bertumbuh, yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengalaman banyak,
dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mari kita doakan anak kita. Sebutkan nama anak Bapak Ibu. Sebutkan dalam doa Bapak Ibu, satu persatu. Cucu, keponakan, kepada orang muda ini ya Tuhan, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, dan juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan Allah telah memberikan mereka lidah seorang murid, supaya dengan perkataan dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini, Tuhan mempertajam pendengaran mereka untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telinga mereka, dan mereka tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anak-anakku bertumbuh dengan fisik yang kuat, tanpa penyakit, berpikiran tajam, dan memiliki kerohanian yang kokoh. Terima kasih untuk damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami tetap memeliharanya agar Engkau menguasai hidup kami. Bapa, penuhilah keluarga kami. Sebutkan nama mereka satu persatu. Baik yang hidup maupun yang sudah mati, sebutkan nama mereka. Agar mereka juga memiliki kepenuhan Allah, dan Roh Kudus tetap menuntun mereka kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah gudang-gudangku penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Jadilah ternak-ternakku menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang. Tidak ada kegagalan, tidak ada keguguran, tidak ada jeritan di lapangan-lapangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan anak-anakku, sebutkan nama mereka satu persatu. Pasti berhasil. Serta apa yang dipegang tangan mereka pasti diberkati, dan apa yang diinjak kaki mereka pasti diberikan Tuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan roh penghalang berkat beserta kuasanya. Saya jebolkan segala bendungan-bendungan berkat
pintu-pintu yang ditutup saya goncangkan dan saya buka. Pada hari ini saya meraih berkat-berkat yang menjadi bagian saya dan menjadi bagian keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkat-berkat yang telah disediakan Bapa di surga, saya kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup berkat-berkat yang menjadi bagianku dan keluargaku. Saya tutup mulutnya dan saya jaring kembali berkat-berkat itu yang menjadi bagian seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengguncang berkat dari langit, laut, tambang, sawah, ladang, binatang-binatang di langit, di darat, di laut, tanaman-tanaman, benda-benda orang kafir. Saya perintahkan semuanya turun seperti hujan, mengalir seperti sungai yang deras susul menyusul, bertumpuk-tumpuk, tidak berkesudahan atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan, hai utara, selatan, barat, timur, kalian tidak boleh menahan berkat-berkatku. Dan saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan dan kembalikan berkat-berkatku. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa kepadaku berkat-berkat dari keempat penjuru angin ini. Saya ikat roh pencuri berkat beserta antek-anteknya, belalang pelahap, pengerip, pindahan, lompatan. Dan saya perintahkan kalian harus memuntahkan dan mengembalikan berkat-berkat yang telah kalian curi dari kehidupanku dan keluarga besarku 7 kali lipat ganda banyaknya. Saya tutup bungkus semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami dengan cinta Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tutup bungkus dengan kasih Kristus, dengan iman kepada Kristus, semua berkat-berkat yang sudah ada maupun yang sedang dikirimkan. Aku berbahagia yang demikian keadaannya. Aku berbahagia karena Allahku ialah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, dicuci, dan dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Iblis, engkau tidak punya bagian di dalam hidupku. Engkau tidak berkuasa atasku. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan kepadaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus di Kalvari. Aku mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah, dengan perkataan kesaksianku. Dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya pada firman-Mu, itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau berfirman, demi Engkau yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang Engkau katakan di hadapanku, demikianlah akan Engkau lakukan kepadaku. Tuhan, ini kami
Ini yang kami miliki. Hati ini Tuhan. Hidup ini. Lukas 6 ayat 20 berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan mari kita katakan, dengan iman kita katakan, dengan kuasa otoritas, kami masuki pintu bangsa-bangsa. Kami membawa lawatan bagi Tuhan. Kegerakan Allah telah tiba. Sebab sekaranglah waktunya api Kristus menyala. Inilah kami Tuhan, generasi-generasi penakluk dunia yang membawa tuaian dan jarahan. Sekarang kami bersama menaikkan semua pujian dan hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan dan Raja kami. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Sebab apa yang disampaikannya pada hari ini boleh terlaksana dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini dimateraikan Roh Kudus di dalam roh dan akal budi kita. Terimalah pengurapan yang baru, minyak yang baru pada pagi hari ini, hikmat dan pengertian yang baru yang berlandaskan firman Tuhan. Karena doa-doa yang kita naikkan benar di depan Allah. Karena apa yang kita perkatakan semuanya berlandaskan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.